Perkenalkan, nama saya Ijen Tingai, NPM 1940 60 10 dan 71. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, lokal A1 2019. Nah, jadi di sini di mata kuliah belajar dan pembelajaran saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Dan dimulai dari pertanyaan yang nomor 1, dan di sini saya akan menjawab satu persatu. Itu pertanyaan nomor 1 adalah, apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Nah, jadi jawabannya, pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar. Nah, jadi pembelajaran itu dia mendukung proses belajar. Diketahui melalui itu selalu ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai tujuan pembelajaran. Atau dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses yang mengiringi belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi belajar dan pembelajaran itu selalu berkaitan, di mana pembelajaran itu selalu mengiringi belajar untuk mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana hubungan antara belajar dan pembelajaran? Nah, jadi belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi satu sama yang lain. Jadi udah erat, tidak bisa dipisahkan. Nah, belajar merupakan bagian dari proses pembelajaran, yaitu di mana belajar itu adalah proses bagian di mana pembelajaran adalah salah satu upaya dalam mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, mengapa guru harus memahami konsep belajar dan pembelajaran? Nah, jadi jawabannya karena teori belajar dan pembelajaran itu sangatlah penting bagi guru. Karena apa? Supaya setiap guru atau pekerja atau tenaga pendidik memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar dan juga mempelajari materi, dan begitu juga mengajari muridnya dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi maupun dalam hal menilai cara dirinya mengajar. Jadi itu jawaban yang untuk pertanyaan nomor 3. Nah, dan terakhir pertanyaan nomor 4. Menurut Anda atau menurut saya ya, strategi apa yang tepat diterapkan di masa pandemi? Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu personalized method. Nah, dalam ini personalized method, dimana itu kita bisa membuka sebuah diskusi. Dan juga kita bisa berdiskusi dengan murid, karena itu sangat penting, dimana kita bisa mengetahui pemahaman dari murid siswa terhadap materi yang sudah mereka pelajari atau sudah kita berikan. Nah, dan di diskusi tersebut kita bisa membuka sesi tanya jawab. Nah, dimana kita bisa menanyakan pertanyaan atau menyebut nama mereka satu persatu, dan kita memberi pertanyaan apakah mereka bisa menjawabnya. Nah, itu sebenarnya cara supaya kita tahu
apakah mereka itu benar-benar sudah memahami materi yang selama ini telah diberikan, seperti itu. Jadi menurut saya itu salah satu strategi yang bagus di masa pandemi, karena kita tidak tahu apakah semua murid itu yang mengikuti kelas itu benar-benar mengikuti atau hanya ikut saja di dalam forum atau dalam grup, dan dia tidak serius dalam memahami materinya. Nah, jadi disitulah fungsinya atau disitulah gunanya kita bisa menyebut nama mereka masing-masing atau satu persatu untuk menjawab pertanyaan ini, dan kita tahu mereka betul-betul memahami atau tidak. Nah, jadi itulah jawaban dari saya untuk 4 pertanyaan tersebut. Terima kasih.